Shalom sejenak bersama Alkitab. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ibrani 11 ayat 27. Di Rasul Paulus dalam hal ini memberi kita uraian yang lebih umum tentang anugerah iman. Jadi iman itu adalah anugerah atau pemberian. Sekarang melanjutkan dengan mengetengahkan ke hadapan kita beberapa teladan yang ternama di zaman perjanjian lama. Ternama sebagai teladan, dan teladan-teladan ini dapat dibagi menjadi dua golongan. Pertama, mereka yang namanya disebutkan dan perbuatan-perbuatan imannya disebutkan juga secara khusus. Kemudian yang kedua, mereka yang namanya hanya disebutkan sepintas lalu, dan yang perbuatan-perbuatan imannya hanya digambarkan secara umum. Di sini kita mendapati mereka yang tidak saja disebutkan namanya, tetapi juga ujian-ujian dan tindakan-tindakan imannya yang ditambahkan. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana seorang Musa demi kehormatan Allah dan kelepasan umatnya yang tertindas mengorbankan kehormatan Mesir. Jadi dia mengorbankan kehormatannya. Dia adalah seorang pangeran di Mesir. Kemudian dalam suatu makna yang khusus, Allah mengambil alih pendidikannya. Dia masih harus mempelajari pelajaran bergantung atas kuasa ilahi. Ia salah menduga maksud Allah. Pengharapannya ialah melepaskan Israel dengan kekuatan senjata. Untuk hal itu, ia mempertaruhkan segala sesuatu dan gagal. Itu dalam komentar Ellen G. White dalam Education 62 dan 63. Lebih lanjut, Ellen G. White berkata, dalam kekalahan dan kekecewaannya, ia menjadi seorang buronan dan orang buangan di negeri asing. Tampaknya sudah putus asa sekali dan ia sedang menerima disiplin penting untuk menggenapi tugas itu. Ia harus memperoleh pengalaman yang akan menjadikannya seorang gembala yang setia dan panjang sabar bagi bangsa Israel. Nah, dalam kesederhanaan yang keras di padang gurun, Musa memperoleh apa yang menyertainya sepanjang tahun-tahun kerja keras dan beban hidupnya. Suatu pengertian akan kehadiran pribadi ilahi ketika salah mengerti dan salah memberi gambaran, ketika dipanggil untuk menegur dan mencela, ketika menghadapi bahaya dan kematian, ia dapat bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Dan dalam The Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 1 halaman 1113 disebutkan di sana bahwa Musa berdiri lebih tinggi dalam hikmat dan keikhlasan daripada semua raja-raja dan negarawan-negarawan dunia. Ia murah hati, berbudi luhur, seimbang, ia tidak bercacat, dan kualitasnya tidak hanya setengah berkembang. Ia dapat dengan sukses mendesak sesamanya manusia, karena hidupnya sendiri merupakan suatu gambaran hidup dari menjadi apa yang bisanya manusia itu, dan mengerjakan dengan Allah sebagai penolongnya. Dan ia berbicara dari hati, dan itu mencapai hati. Ia terampil dalam pengetahuan, namun sederhana bagaikan seorang anak dalam manifestasi simpatinya yang dalam. Karuniai dengan naluri yang luar biasa. Dia dapat menimbang dengan segala perkara, segala keperluan semua orang yang mengelilingi dia. Tentang dia yang terkenal karena kelemah lembutannya, Kristus berkata, ia dapat dipercaya. Oleh dia, aku dapat menyatakan diriku kepada dunia. Ia tidak akan merajut ke dalam jaringan itu suatu benang sifat mementingkan diri. Itulah komentar Ellen G. White dalam Education dan dalam The Seventh-day Adventist Bible Commentary. Musa bertahan saat melihat dia yang tidak kelihatan. Sesungguhnya Musa bertahan karena iman, dan iman adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepadanya. Kita hari ini bisa bertahan dalam semua tekanan kehidupan karena iman. Kita adalah champion of faith juga.
sebagaimana teladan-teladan para teladan di dalam buku Ibrani 11, kita bisa menjadi champion of faith seperti Musa. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini.